Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog harian saya di Simpur Jaya Channel. Video kali ini seperti biasa kita sharing-sharing lagi kegiatan di warung sembako ya. Bagaimana teman-teman, usahanya lancarkah? Selalu laris manis tentunya ya. Tetap semangat beraktivitas, semoga laris manis, Tanjung Kimpul ya. Ini saya lagi beres-beres teman-teman ya. Ini beres-beresnya nggak habis-habis ya, berantakan terus. Saya mau menata rokok yang tadi saya belanja di warung saya yang lama itu teman-teman. Dan biasanya saya kalau habis barang itu ya belanjanya ke warung sana, karena di sini tidak secepat di sana lakunya. Jadi ya kita belanjanya nyicil-nyicil aja dikit-dikit. Yang penting ada teman-teman ya. Ikutin terus ya kegiatan saya hari ini di warung sembako saya di rumah ya. Kita tata lagi rokoknya, nih sebagian sudah saya tatain gitu ya teman-teman. Ini rokok ini barang terlaris di warung sembako ya, harus kita sediakan biarpun sebungkus dua bungkus ya teman-teman. Ini namanya warung pemula ya, modal minim teman-teman ya. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan juga dengan keuangan kita. Alhamdulillahnya di sini saya tuh apa namanya ya teman-teman, biarpun warungnya kecil di rumah ya tidak apa-apa, yang penting ada pemasukan untuk di warung saya ya, di rumah saya ada pemasukan, ada pendapatan hariannya untuk di rumah teman-teman ya. Kalau pengen besar ya mungkin lebih besar lagi modalnya gitu, tapi kan kita kan ada usaha juga di sana, jadi kita menyesuaikan aja ya teman-teman. Dan usaha itu tidak harus selalu besar sih menurut saya, yang penting ada kemauan, ada niat, ada hasrat untuk berusaha ya. Pasti kita akan usahakan bagaimana caranya supaya dapat penghasilan tambahan, supaya dapat apa namanya income lebih banyak seperti itu ya. Tapi namanya rezeki kan sudah ditakar, sudah diatur, tapi kita harus tetap berusaha teman-teman. Bagaimanapun caranya kita harus ada kemauan ya dalam ini ya, berikhtiar seperti itu ya teman-teman. Karena seperti pepatah bilang itu, semakin banyak pohon semakin banyak juga kesempatan kita mendapatkan buah-buahan seperti itu ya. Nah ini untuk perkembangan warung saya ini yang di rumah teman-teman. Sebenarnya ini lumayan juga ya, ada beberapa pelanggan baru, ada juga yang pelanggan-pelanggan lama ya berbelanja di sini ya. Intinya itu kita harus rajin ya membuka warungnya seperti itu. Namun saya kan kadang ada kesibukan lain ya, jadi warung ini yang di rumah itu tidak selalu rajin bukanya teman-teman ya. Kadang-kadang setengah hari, kadang-kadang ya hanya malam aja, kadang-kadang ya hanya pagi aja gitu ya teman-teman. Karena ya seperti itu teman-teman ya, kita banyak kegiatan dan saya pun ada yang bantu, cuman ya satu orang gitu teman-teman. Dan itu juga alhamdulillah teman-teman ya bisa membantu saya. Namun untuk membuka warung dua itu kita butuh apa namanya waktu banyak ya. Untuk fokus tuh butuh waktu banyak ya, seperti itu teman-teman ya. Seperti kita seperti biasa aja kita jalani. Yang penting jangan sampai barangnya rusak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini terbantunya karena kita ada warung dua, jadi mungkin jika ada barang-barang yang memang hampir habis batas waktunya, kita selalu tarik ke sana gitu teman-teman ya. Tapi ini kan warung baru, belum begitu banyak barang-barang yang expired ya, masih bagus-bagus lah, masih layak dijual, masih layak dikonsumsi gitu ya. Dan kita selalu hati-hati juga teman-teman ya di warung sembako. Lihat-lihat barang-barang yang kita jual ini ya, takutnya memang rusak atau bagaimana ya. Namanya kita itu kan di warung banyak banget macamnya ya, ratusan bahkan ribuan mungkin barang-barang yang kita jual ini. Ada salah satunya yang mungkin tidak cepat laku ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, tetap sering dilihat-lihat gitu ya. Kok gelap ya. Dalam merintis usaha itu kita harus fokus, benar-benar fokus ya. Ini saya contohnya teman-teman. Sebenarnya saya itu warung di sini tuh lumayan laku ya, cuman ya kita terkendalanya dengan sering tutupnya gitu ya teman-teman.
dan memang ya itulah karena apa namanya masing-masing punya kesibukan, dan kita pun mau ngambil lagi pekerja nggak mungkin ya, karena kita menyesuaikan juga dengan penghasilan kita ya. Takutnya kan namanya sekarang itu mempekerjakan orang itu tidak mudah teman-teman ya, banyak syarat-syarat ya, apalagi zaman sekarang teman-teman. Orang kerja itu yang ditanya itu ternyata yang pertama di awal ditanya itu seperti gajinya berapa sih, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu, belum bisa kerja udah nanya gaji ya teman-teman ya. Namanya di warung sembako kita ngegaji orang kerja itu tidak banyak ya, tidak sampai apa namanya jutaan-jutaan gitu ya, ya sederhana aja teman-teman, menyesuaikan dengan kemampuan anaknya juga gitu kan. Dan keuntungan di warung sembako pun sedikit ya, tidak banyak teman-teman. Dan kalau di saya ini sharing aja ya, sharing pengalaman saya apa namanya memperkerjakan orang lain gitu ya. Dan biasanya yang saya ambil tuh orang anak-anak yang masih remaja gitu ya, yang masa depannya masih bagus gitu ya, mungkin yang berminat usaha warung sembako seperti itu ya. Kalau untuk orang tua saya agak risih ya, karena harus punya apa income besar untuk menggaji mereka ya, kecuali warung saya tuh udah gede, udah apa namanya udah seperti agen gitu ya, baru saya memperkerjakan orang yang lebih dewasa gitu teman-teman. Biasanya saya mencari pekerja itu yang anak-anak muda gitu ya, kebanyakan sih laki-laki, karena lebih apa menurut saya lebih tidak terlalu risih ya gitu ya. Kalau perempuan kan banyak membantu perempuan juga membantu saya, tapi untuk tempat tinggal kita harus spesialkan gitu. Untuk laki-laki sih mudah aja ya, tidur berdua bisa sama anak saya gitu, seperti itu ya, karena rumah saya juga tidak besar, jadi ya kita menyesuaikan dengan keadaan saya juga. Dan biasanya kalau anak laki-laki itu tuh kita lebih tenang meninggalkan gitu ya, karena mereka tuh lebih mandiri ya dalam hal apapun ya, kecuali saat makan mungkin mereka membeli gitu ya. Kalau perempuan kan takut begini takut begitu ya teman-teman, seperti itu. Memang tidak semuanya sih perempuan cengeng ataupun lemah ya, namun ya kita menjaga seperti itu teman-teman ya. Menurut saya pekerja laki-laki itu lebih ini ya, lebih leluasa gitu teman-teman ya, tidak terlalu apa namanya saat ditinggalkan tidak terlalu kita khawatir gitu teman-teman ya. Ada pertanyaan, berapa sih teh apa namanya memberikan upah kepada yang membantu di warung seperti itu ya. Kalau di saya ini karena makan semaunya, gratis makannya ya, makan apapun boleh silakan gitu teman-teman. Dan makan sehari berapa kali boleh juga ya, makan tidak ada batasan. Yang penting dia suka makan apa aja gitu, makan mie instan, makan telur apa aja boleh. Saya pun setiap hari memasak untuk ya kita juga ya, makanan kita dan makanan yang kerja tuh sama aja seperti itu menunya ya teman-teman, tidak ada perbedaan gitu. Dan untuk biaya harian mungkin saya setiap hari tuh mengasih kepada yang kerja itu 20.000 atau 15.000 gitu untuk jajan dia. Misalnya nggak mau jajanan warung ya beli sendiri ya, mau beli bakso ataupun apa gitu teman-teman ya. Dan kalau apa namanya sabun itu kan udah ada di warung ya, tinggal ambil aja gitu teman-teman. Saya itu nggak membatasi ya, kecuali makanan ataupun minuman yang besar-besar harganya saya suruh hitung gitu teman-teman ya. Dan itu kan udah termasuk 20.000 itu ya, segitu teman-teman ya. Saya juga tidak membiasakan anak-anak baru untuk boros-boros gitu ya, itu juga untuk mereka juga ya uangnya, bukan untuk saya. Dan untuk bulanannya kita bisa menambahkan lagi mau berapa ya teman-teman, seperti itu, mau 500 ataupun 400.000 per bulannya nantinya ya, itu yang bersihnya. Nah untuk tidur kita juga gratis ya, tidak usah nyewa ataupun ngekos gitu ya. Itu segitu tuh lumayan menurut saya bagi pemula ya teman-teman, bagi pemula yang baru mau mencoba bekerja di warung sembako seperti itu. Nah untuk selanjutnya mungkin kita lihat juga kinerjanya bagus atau tidak ya, bisa atau tidak di warung nih. Nanti kita mungkin bisa tambahkan lagi bulanannya ataupun hariannya seperti itu teman-teman ya. Dan namanya bekerja itu kan harus apa namanya punya tanggung jawab ya teman-teman ya, kita harus saling
saling memaklumi, saling membantu seperti itu. Dan jika kesiangan kita tegur, jangan terlalu siang bangunnya, jangan keseringan main HP, fokus pada pekerjaan gitu teman-teman ya. Untuk buka tutup ya kita biasalah pagi-pagi jam 6 gitu. Kalau tutupnya bapaknya itu yang tutup ya malam hari teman-teman ya. Untuk anak-anak yang kerja di sini biasanya dari jam 6 pagi gitu istirahat, nanti jam 10 atau jam 11 untuk makan siang gitu ya teman-teman, atau nanti saat salat tuh gantian gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi seperti itulah sampai maghrib, sampai malam ya. Dan untuk yang kerja itu di sini biasanya jam 9 atau jam 10 itu udah suruh pulang istirahat ya, ataupun bisa main HP gitu, nanti kita bantu di warung gitu teman-teman ya. Seperti itu ya kalau di saya teman-teman. Mungkin itu ada kekurangan, ada kelebihannya seperti itu ya dengan cara itu. Namun di tempat teman-teman mungkin beda lagi per jam atau bagaimana. Untuk di warung saya di sini ya namanya perkenalan, dan anak-anak pun memang saya biasakan seperti itu teman-teman ya. Jadi supaya nanti dia punya warung itu lebih mandiri lagi, lebih bisa mengelola warungnya dengan baik ya. Jangan malas-malasan seperti itu ya teman-teman. Untuk keseharian ya seperti biasa, melayani pembeli, terus belajar juga belanja nanti kalau sudah bisa gitu ya, ataupun membereskan barang-barang seperti itulah teman-teman, beres-beres di warung ya, menata-nata ataupun membersihkan semuanya ya. Seperti itulah teman-teman kerjaan di warung sembako ya. Nah itulah teman-teman sharing saya kali ini ya, semoga membantu untuk teman-teman yang mungkin baru memulai usaha warung sembako ya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum buka semuanya tuh, masih ada yang tertutup pintunya dikit. Saya mau lanjut buka ya.